Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjuti pelajaran bahasa Arab kita. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyusunan satu narasi dalam bahasa Arab, di mana narasi itu urutannya adalah huruf, ya. Jadi susunan daripada beberapa huruf akan membentuk satu kalimah, al-kalimah atau kata-kata. Dan kata-kata al-kalimah, susunan dari al-kalimah yang ada akan membentuk satu al-jumlah al-mufidah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik, Ustadz ulangi sedikit yang pertemuan sebelumnya. Untuk huruf itu sendiri ada terbagi dua, huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Huruf hijaiyah yang kita ketahui dari alif, ba, ta, sa sampai ya. Huruf ma'ani itu adalah huruf yang mempunyai makna, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian al-kalimah. Al-kalimah atau kata-kata. Itu dia terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian isim, kata benda, dan huruf al-ma'ani. Nah, sekarang fi'il, isim, dan huruf ini, jika ada gabungan daripada al-kalimah ini dalam satu waktu bertemu semuanya, gabungan daripada huruf, isim, dan fi'il, nah, maka akan membentuk suatu al-jumlah, jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, seperti contoh zahaba Muhammadun ila suq. Nah, ini kalau kita tahu artinya, telah pergi Muhammad ke pasar. Kalau kita tahu artinya, mungkin kita bisa membedakan yang mana kata benda, yang mana kata kerja. Zahaba ini adalah pergi. Kalau kita tahu artinya kan, berarti ini bukan kata benda. Ini kata kerja. Muhammadun, ya ini kata benda. Pelaku, ya. Ila, ke, ini adalah huruf. Dalam bahasa Arab ini huruf. Asuk, pasar. Itu juga kata benda, ya, isim. Nah, kalau seandainya ini kita tidak tahu artinya sama sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui yang mana fi'il, yang mana isim, yang mana huruf? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda atau alamat dari isim. Kita mulai dari isim dulu, ya. Nanti dari sini kita akan tahu, kita akan bisa menebak, oh ini sebenarnya isim. Nah, tanda-tanda dalam bahasa Arab disebut alamat. Tanda-tanda, ya. Jadi alamat itu ternyata dari bahasa Arab, ya, alamat, tanda-tanda. Al-ismi, alamatul ismi, tanda-tanda ismi, kata benda. Baik. Tanda-tanda isim atau kata benda itu adalah yang pertama, dia didahului oleh alif lam. Ya, didahului oleh alif lam. Atau yang kedua tandanya, dia akhir hurufnya tanwin. Bisa fathah, kasroh, atau dhammah. An, in, un, ya, ini tanwin namanya. Kemudian yang ketiga, harakat kasroh di huruf akhirnya. Ini huruf harokatnya kasroh di huruf terakhir dari satu kata itu. Kemudian dia didahului oleh huruf jar. Huruf jar ini adalah salah satu huruf ma'ani, ya. Huruf jar, ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu jar. Kemudian dia kata yang dinisbahkan, atau kita bisa sebut itu seperti kata majemuk, gitu, ya. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Tanda pertama adalah didahului oleh alif lam. Alif dan lam. Nah, contohnya al-masjidu. Ini ada alif lam sebelumnya. Al-masjid itu adalah masjid. Nah, ini adalah isim, kata benda. Al-ustadzu, ustad, ya kan? Al-kuruna, corona. Ya, virus corona itu juga kata benda, kan? Asyamsu, asyamsu, matahari.
Nah, jadi kalau kita lihat ada alif lam, sudah pasti kemungkinan besar sudah pasti itu adalah isim. Jadi itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi tidak mungkin ada nanti kata kerja atau fiil ada alif lam di depannya. Nah, itu bukan kata kerja. Sudah pasti. Itu adalah kata benda. Kemudian tanda yang kedua adalah tanwin. Ya. Jadi huruf akhirnya itu harokatnya tanwin. Masjidun. Masjidun. Jadi tanwin di huruf akhirnya ya. Tanwin domah. Ustadzin. Nah ini tanwin kasroh. Muhammadan. Tanwin fathah. Syamsun. Nah ini semuanya akhirnya ditanwinin. Nah maka ini disebut juga dengan isim. Nah yang perlu dicatat adalah tidak mungkin dia ada alif lam, kemudian di belakangnya tanwin. Harus salah satu. Kalau kita ada alif lam di sini, al-masjidu. Jadi tanwinnya hilang. Harokatnya tetap domah, cuman tidak tanwin. Al-ustazi. Misalnya itu ya, kalau ada alif lamnya. Jadi ini al-ustazi, tidak al-ustazin lagi. Nah, kalau Muhammadun nggak perlu alif, nggak mungkin di alif lam ya, ini nama orangnya. Asyamsu, karena ada alif lam. Nah, jadi dia harus salah satu. Bisa di alif lam, bisa tanwin. Tidak bisa dua-dua, ada alif lam, ada tanwin. Nah, tidak mungkin. Jadi harus salah satu. Ya, itu tanda yang kedua dari satu isim. Kita lihat saja akhir dari harokat huruf akhirnya ya. Nah, apakah tanwin dia? Nah, berarti dia adalah isim. Nah, tanda yang ketiga, dia itu berharokat kasroh di huruf akhirnya. Ini satu huruf, harokatnya kasroh. Contohnya, Masjidi Kuba. Nah, Masjidi ini harokatnya kasroh, dia tidak tanwin ya. Nah, ini salah satu tandanya. Al-Kursiyyi. Nah, ini juga ya tandanya. Kemudian Muhammadin. Ini juga kasroh. Ini Masjidi Kubain. Kubain ini ya. Ini masuk kasroh juga tadi. Sebagai catatan, untuk yang berharokat kasroh ini, tanda berharokat kasroh ini, dia bisa dikombinasi dengan tanwin. Ya, seperti Muhammadin ya. Ini kan harokatnya kasroh. Terus kemudian dia ada tanwin. Nah, bisa jadi ada dua tanda di sini. Kemudian seperti al-kursiyyi. Nah, ini dia harokat kasroh ini juga sebagai tanda isim. Kemudian ada alif lam juga sebagai tanda isim. Nah, terkadang ada dua sekaligus dalam satu kata tanda isimnya. Nah, tapi yang paling pasti adalah kalau antara tanwin dengan alif lam itu harus salah satu. Kalau antara tanwin dan alif lam harus salah satu. Kalau dia alif lam berarti tidak ada tanwin di akhirnya. Kalau dia tanwin di akhirnya maka tidak ada alif lam. Nah, tanda yang keempat adalah didahului oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu adalah huruf-huruf yang jika dipasang sebelum isim, maka menjadikan isim berakhiran kasroh. Huruf-huruf jar itu contohnya ada li, artinya milik. Ka seperti an dari, min dari, rubba terkadang bi dengan, ila ke, fi itu artinya di, hatta artinya hingga. Contohnya misalnya fi al masjidu. Fi ini adalah huruf jar. Ini ya, huruf jar fi di sini tadi. Ditambah kata al masjidu. Al masjidu alif lam, berarti ini isim kan, ada alif lam. Nah, begitu ada huruf jar, al masjidu ini ujungnya akhir harokat huruf akhirnya ini berubah jadi kasroh. Setiap ada huruf jar, akhirnya selalu jadi kasroh. Fil masjidi jadinya. An, an harusnya an, isimnya an anasun. Begitu ada huruf jar, maka an anasin. Ini juga ila asuku. Ada huruf jar jadi ila suki. Ya. Ini ada contoh di dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya.
Coba di sini kita lihat mana sih yang masuk memiliki tanda huruf tanda sebagai isim. Al-fasadu ada alif lam. Nah, ini isim ya kan karena didahului oleh alif lam. Kemudian fil barri karena didahului oleh huruf jar. Barri ya kan. Kemudian dia juga ada alif lamnya ya. Kemudian ada kasrohnya. Nah, ini ada banyak beberapa tanda isimnya di dalam satu satu kata yang ini ya, fil barri ini. Kemudian wal bahri. Wal bahri ini juga pasti isim karena ada alif lam. Ya, ada alif lam. Dan berakhiran kasroh. Nah, jadi ada dua tanda isim di sini. Selanjutnya tanda isim yang kelima itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Itu penisbahan ya. Nah, mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, seperti contoh kata kitabun dan kata Muhammadun. Kitabun ini adalah isim kan karena ujungnya adalah tanwin. Muhammadun juga isim karena ujung huruf terakhirnya berharokat tanwin. Nah, begitu digabung, kitabun dan Muhammadun digabung, nah berubah kitabun itu tidak dipasang tanwin lagi. Tapi kitabu Muhammadin dan domah di Muhammadun ini berubah jadi din. Nah, ini awalnya artinya kitab Muhammad. Nah, kalau kitabun Muhammadin ini artinya kitab punyanya Muhammad. Kitabnya Muhammad lah ya maksudnya ya, kepemilikan. Nah, itu yang diidofatkan namanya. Mudhof, mudhofun ilaih. Ya. Nah, seperti contoh misalnya baitu hindin. Baitun ditambah dengan hindun. Baitun adalah rumah. Hindun nama orang si Hindun. Nah, kalau dia digabung jadi baitu hindin. Jadi tanwin tunnya ini berubah jadi tidak tanwin tapi tetap harokatnya domah sama dengan domah. Tapi yang hindun tadi berubah jadi kasroh. Baitun hindin. Baitu hindin. Nah, kemudian Ka'bah dengan Allah. Ya, kalau baitu hindin afwan, ini baitu hindin artinya rumahnya Hindun, rumahnya si Hindun. Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Nah, Ka'batun berubah jadi Ka'batu, Allahnya jadi kasroh. Ka'batullah. Ini kalimat apa ya namanya ya? Dalam bahasa Indonesia kalimat kata majemuk ya, kalau salah mungkin ya. Nah, kemudian nasrun, ini pertolongan Allah. Ini tambah Allah. Jadi kalau kalau pertolongan Allah itu apa? Nasrullah. Nah, ru-nya ini tanwinnya hilang, Allahnya jadi kasroh harokatnya. Ya, itulah mudhof mudhofun ilaih. Ya, itu adalah jadi Nasrullah ini sudah pasti adalah isim karena dia mudhof mudhofun ilaih. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan yang ini adalah yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal. Ini surat An-Nasr, Alam Nasrah, Idza. Nah, jadi ini kita tugas kalian mencari dari surat An-Nasr ini mana saja isimnya dan tentukan sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa dia dikategorikan sebagai isim? Nah, tentunya setelah kita mempelajari tadi tanda-tanda isim ya. Jadi kita harusnya sudah mengetahui membedakan mana yang isim. Ya, walaupun kita belum tahu ini artinya misalnya ya. Oke, itu aja tugasnya untuk bahasa Arab kita kali ini. Ya, ya. Selamat mengerjakan. Perhatikan tadi penjelasan Ustadz sebelumnya sebelum menentukan menjawab tugas ini ya. Jadi misalnya kita pilih salah satu dilingkari dengan cara dilingkari saja kata-kata salah satu kata, kemudian dikasih garis apa sebabnya itu sebagai isim ya. Kasih garis mungkin karena alif lamnya atau karena ada tanwinnya dan sebagainya, tanda-tanda yang 5 tadi ya. Ya, itu saja tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.